Orang tuh kan dulu bintang tiganya waktu masih di TNI sama Polri. Sekarang tuh kan pejabat publik, lembaga pemerintah. Itu walau alam Tuhan yang tahu, sama KPK nanti kok ketangkap. Siapa yang terima duit, siapa yang nggak terima duit, itu ketahuan nanti. Kita hanya minta batalkan untuk yang 2023 biar tidak kacau balau APBD semua. Kalau saya melihat Bang Lasro ini, ya kan, mau ketawa ya sama dia. Tanya aja ulang sama dia. Terkadang dia sur-sur cakap ini, sama saya sering nggak kayak gitu. Apa motivasinya atau motifnya sehingga dia menyatakan tidak ditemukan masalah. Dia mengerjakan pekerjaan ini atas nomor proyek yang mana? Pagu yang mana? Kalau memang ada itu kuat secara legal. Tapi kalau tidak ada ini menjadi kabur. Kita duga adanya di persekongkolan pihak kontraktor dengan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi dan Konstruksi Provinsi Sumatera Utara. Jadi apabila ini tidak terlaksana sampai 2024, saya akan membawa durian ini, Pak. Kemana saya bawa durian ini dari kampung saya? Ya saudara, kita masih menyoroti soal proyek multi-year senilai 2,7 triliun rupiah yang saat ini masih diangin-anginkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai proyek raksasa yang akan dikerjakan dan siap sekitar 33% di akhir tahun 2022. Apakah betul proyek tersebut akan mencapai targetnya? Kami akan membahasnya bersama dengan Presidium Mimbar Rakyat Anti Korupsi Sumatera Utara, Arief Tampubolon. Apa kabar, Pak Arief? Baik. Sehat Pak Arief ya? Ya, alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa beraktivitas bergerak Ya. sesuai dengan jadwal-jadwal yang kita buat di hari-hari biasanya lah. Ya Pak Arief, kami menerima informasi bahwasannya Mimbar Rakyat Anti Korupsi Sumatera Utara saat ini juga vokal untuk mengguncang proyek yang menjadi gaweannya Provinsi Sumatera Utara. Benar. Pak Arief ya? Sampai saat ini kita masih menyoroti perjalanan proyek 2,7 ini, 2,7 T ya, triliun. Karena dasar kita untuk mengawalnya itu kuat. Satu, itu laporannya sudah masuk di KPK ya. Baik, sebelum sampai laporan ke KPK, Pak Arief, tentu masyarakat ingin mengetahui apakah Pak Arief dan juga rekan-rekan di Mimbar Masyarakat Anti Korupsi Sumatera Utara sentimen dengan Gubernur Sumatera Utara? Oh, kok secara pribadi Pak Gubernur, saya malah menjaga dia ini dari 2,7 ini. Saya nggak ada istilahnya secara pribadi sentimen. Saya mengawal dia sebagai kepala daerah. Oke, saya jelaskan. Ini proyek awalnya di 2021 ini rencana pakai APBN. Baik. Di perjalanannya APBN tak dapat sesuai yang diharapkan. Kemudian APBD ini awalnya kuah PPAS hingga sampai APBD, judul proyek ini tak ada. Sementara gubernur udah menyampaikan ke publik bahwa proyek 2,7 ini akan dilaksanakan di Sumatera Utara. Dari APBN tak jadi, turun anggarannya, di APBD tak ada judul. Judul apa itu? Judul proyek 2,7 T ini untuk jembatan jalannya yang multi-year setahun jamak ini. Yang kita lihat ini seperti ada paksaan dari pihak-pihak OPD, staf dari gubernur, memaksakan ini tetap jalan. Yang artinya keinginan gubernur untuk kebaikan Sumatera Utara, khususnya infrastruktur, tetap terlaksana. Tapi mereka tidak melihat di APBD itu di kuah PPAS, judul dari proyek multi-year tahun jamak 2,7 T tidak ada. Bahkan sampai APBD-nya digelontorkan juga yang ada hanya, kalau tidak salah kami juga sempat mengecek di dalam buku RAPBD yang ada hanya pembangunan untuk reguler, Bang ya. Iya, artinya kalau kita melihat ini macam ada kamuflase. Anggaran yang udah ada di APBD yang judulnya ada per termin masing-masing jalan, diinkludkan untuk proyek 2,7. Ini kan nggak benar cara-cara seperti ini. Kenapa saya bilang proyek 2,7 T ini tidak ada payung hukum di APBD Sumatera Utara tahun 2022? Memang nggak ada dia tertulis. APBD itu kan perda, peraturan daerah. Artinya juga ada kong kali kong antara DPR dan juga pejabat di pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kita nggak bilang itu kong kali kong. Cuman ada kesepakatan MOU yang dibuat. Karena tidak turunnya anggaran APBN dari pusat,
dibuatlah kesepakatan sama pimpinan DPR. Tapi yang menaikkan MOU itu cuma 2 pimpinan gitu loh. Ya. 2 pimpinan sama gubernur. Sementara 3 pimpinan lagi kan tidak menaikkan. Itu persoalan. Dan MOU itu kan bukan payung hukum, itu kan kesepakatan politik. Ini uang rakyat tuh, uang rakyat Sumatera Utara. Kan nggak bisa payung hukumnya itu tidak ada. Kok hanya berdasarkan kesepakatan politik, nggak benar. Tidak boleh hanya didasari dengan perkawanan atau memang ini partai-partai pengusungnya yang menyetujui jalannya proyek tersebut. Makanya bahasa kita itu bukan pertemanan tapi kesepakatan politik. Tidak bisa menjadi payung hukum. Ya kesepakatan politik, ya kesepakatan politik. Bukan payung hukum itu, bukan dasar hukum. Baik, tadi disampaikan oleh Pak Arief tadi di awal ada kata KPK. Oh, jadi dalam prosesnya ini, perjalanannya ini sampai dengan bulan 8 akhir, saya membawa ini bersama adik-adik Aliansi Masyarakat Sumatera Utara yang di Jakarta ke KPK. Kalau memang KPK nggak memantau dari awal ini perkembangan proyek, tidak mungkin KPK langsung mengeluarkan nomor agenda, nomor informasi laporan. Logika kan? Pasti KPK udah melihat indikasi-indikasi yang terjadi itu ada, gitu loh. Baik, bukti-bukti dari yang dikumpulkan oleh masyarakat mimbar masyarakat anti korupsi Sumatera Utara seperti apa saja, Pak Arief? Oh, yang kita buat sama adik-adik yang di Jakarta itu Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara yang di Jakarta. Itu kita ada menyuplai beberapa dokumen, yaitu dokumen kesepakatan KSU antara PT Waskita Karya, PT SMJ sama Pijar Utama sebagai pelaksana proyek. Ya. Kemudian ada dokumen kontrak kerja antara KSU dengan Pemprov. Kemudian ada rekening KSU yang kosong kita kasih. Ini bukti dokumen-dokumen awal kita sampaikan. Kemudian dengan analisis di lapangan hasil investigasi kita sampaikan juga ke KPK. Dan ini terima KPK. Baik, ada perjanjian antara Waskita Karya dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Itu kontrak kerja. Kontrak kerja. Iya. Baik, ada yang salah di situ? Ya, kok berdasarkan administrasinya nggak ada yang salah. Betul semua, Pak? Di proyek ini yang salah itu karena nggak ada payung hukumnya. Payung hukum saja ya? Iya, kalau ada payung hukum, kita dukung ini secara all out. Tapi nggak ada payung hukum, tidak ada payung hukumnya. Kenapa nggak payung hukumnya? Karena tidak ada di APBD, di KUA PPS pun tak ada. Kalau orang itu hanya berdasarkan MOU pimpinan DPR sama gubernur kemudian rekomendasi dari Kemendagri, ini kan nggak menjadi dasar acuan hukum untuk melaksanakan uang rakyat, penggunaan uang rakyat. Kan nggak benar cara seperti ini. Ini yang kita minta. Makanya kemarin itu kita buat aksi di tanggal 9 Desember Hari Anti Korupsi Sedunia. Kita minta gubernur batalkan ini proyek untuk tahun 2023-2024 yang anggarannya untuk 2023 1,5 T, 2024 700 miliar. Karena di tahun ini 2022 sesuai dengan progres kerja 33%, itu anggaran 500 miliar. Baik, tentu Pak Arief juga sudah membaca ya isi perjanjian tersebut. Meskipun Pak Arief tadi menyebut tidak menyalahi karena kan yang menyalahi dari awal ada dasarnya payung hukum ya. Iya. Baik, kalau dalam kontrak kerja ada disebutkan poin-poinnya mungkin kapan Oh, dan ada. berapa target yang harus mereka selesaikan di tahun 2022. Kalau berdasarkan dokumen pada saat lelang berjalan itu awalnya itu 67% progres kerja yang harus dilaksanakan. Memang tertera selalu tertulis Pak Arief. Tertera. Itu persyaratan awal. Tapi perjalanan waktu dengan situasi politik bagaimana terjadi ini kan makin jauh berjalan. Pelaksanaan yang kita lihat kan terakhir kan di bulan 10 proyek ini akhir. Terakhir antara KSO dengan pemerintah provinsi bersepakat 33%. Enggak lagi 67% pelaksanaan proyek ini, 33% untuk 2022 ini. Ya. Ya kan dengan anggaran 500. Ya kan awalnya itu kan anggaran 1,4 untuk 67% itu rencana kan gitu. Jadi ini kan proyek yang kita lihat ini kan sebetulnya baik secara kepentingan publik masyarakat Sumatera Utara. Saya mendukung. Yang saya nggak mendukung ini nggak ada payung hukumnya gitu loh. Makanya saya minta ke gubernur, tolong ini dibatalkan tuh 2023-2024 supaya APBD 2023-2024 tidak kacau balau seperti ini gitu loh. Sampai saat ini aja untuk katanya
penyerapan anggaran 2022 ini kita boleh cek lah, kok boleh jujur lah orang itu. Sedangkan proyeknya sendiri sampai dengan tanggal 20 November kemarin itu baru 11%. Kita hitung 11. Dan itu diakui oleh Waskita Karya, Pak ya? Bukan itu yang mengaku, itu KPA-nya langsung dari Dinas BMBK Sumut, Baik. Marlindo Harhab. Kalau tanggal 20 November 11%, artinya ada 22% lagi sampai dengan batas waktu Desember ini. 25 lah kita buat. Baik. Batas akhir pelaksanaan proyek pengerjaannya kan. Kan nggak pernah sampai tanggal 31 itu dalam kontrak akhir tahunnya gitu. Hitungan harinya kita buat 45 hari lah buat. Ya kan? Apa mampu selesai 22%, sedangkan yang dari bulan 10 sampai bulan 11 saja November tanggal 20 itu hanya 11% yang melaksanakan. Maka saya pesimis. Mimbar rakyat anti korupsi Sumatera Utara ini pesimis. Proyek ini bisa clear 33% gitu loh. Dengan kondisi keuangan, karena uang yang disiapkan 500 miliar ini pun saat ini kita kan mesti tanda tanya, uang ini udah duduk enggak posisinya di apa? Di BPKAD. Jangan-jangan belum berjalan juga. Kita nggak mau lah menyampaikan, cuman kan kita bisa menganalisis. Kemarin tuh saya ada tanya langsung ke Kepala BPKAD Provinsi Ismail Sitaga. Informasi yang saya dapat itu Pemprov sudah memberikan 30% anggaran itu ke Bank Sumut. Betul nggak? Nggak dijawabnya betul atau tidak. Iya atau tidak nggak ada sampai sekarang. Baik Pak Arief, di beberapa media kita juga mendapati ada publikasi yang menyatakan di Simalungun proyek dari 2,7T ini sudah hampir rampung. Iya. Apakah Pak Arief di 62 titik ini pernah mengecek di mana-mana saja titik yang sudah rampung hingga saat ini? Belum ada yang rampung. Mesti ya kadar mungkin kok saya lihat salah satunya itu ya kan yang saya lewati kemarin tuh daerah Asan Tanjung Balai. Itu kadarnya itu mesti butuh perawatan beberapa hari lagi. Itu kan tanggung jawab dari kontraktor sendiri ya kan. Perawatan kan dikasih waktu 60 hari. Bagaimana itu. Tapi yang saya lihat, saya akan lakukan investigasi total ke titik-titik yang dikerjakan yang disampaikan untuk 2020. Nanti setelah orang selesai kerja. Baik. Itu kan pelaksanaan proyek itu kan akhir tahun kan tanggal 25 paling lama. Ya. Nah, lewat tanggal 25 habis Natalan ini, kita akan lakukan investigasi. Ya. Pak Arief, laporan ke KPK sudah masuk. Biasanya prosesnya berapa lama baru KPK turun melakukan audit ataupun mungkin melakukan tangkap tangan, Bang? Kalau ini persoalan 2,7 ini persoalan penyelidikan. Tapi kalau memang KPK sendiri melakukan penyadapan kepada pihak-pihak terkait dalam proyek 2,7 ini, khususnya tahun 2022 ini, ya besar kemungkinan itu terjadi operasi tangkap tangan. Ya kita lihat aja, kita nggak mau mencampur itu kan teknis kerja KPK. Tapi kita yakin percaya sama KPK, ini pasti jalan tetap. Tapi kalau kita lihat runut latar belakang dari Ketua KPK juga bintang 3, Pak ya? Nah ya, Gubernur kita bintang 3. Iya. Apa mungkin bintang 3 melawan bintang 3? orang tuh kan dulu bintang 3-nya waktu masih di TNI sama Polri. Sekarang tuh kan pejabat publik, lembaga pemerintah. Tidak berpengaruh. Mana ada urusan persoalan politik ya ini udah. Ya kalau mesti membangun komunikasi orang tuh mesti bagus sama bagus. Ya alhamdulillah berarti mesti bagus silaturahim itu. Tapi kok untuk kepentingan bangsa ini, untuk kepentingan negara ini, itu saya minta dikesampingkan lah. Kok ada istilahnya membangun komunikasi. Kita melihatnya secara hukum aja, karena ini kan uang rakyat yang digunakan, bukan uang pribadi. Uang pribadi boleh membangun komunikasi itu. Atau bisnis pribadi yang tidak melibatkan pemerintah, uang rakyat gitu. APBD ini kan uang rakyat sumbernya gitu. Jadi objektif aja kita berpikirnya. Kita minta kepada pimpinan KPK Pak Firly Bahuri ya bijaklah melihat laporan dari adik-adik mahasiswa Sumatera Utara yang di Jakarta kemarin. Kemudian gubernur harus jiwa besar. Saya yakin gubernur nih dalam konteks 2,7 ini persoalan staf ataupun kepala-kepala OPD ngasih informasi yang nggak seutuhnya. Baik. Maksudnya gimana? Tidak seutuhnya, Pak? Jadi gini,
Gubernur ini kan dia punya karakter kan komando. Dia panglima, jenderal. Dia orang yang berintegritas. Kalau nggak berintegritas, nggak mungkin dia jadi panglima Kostrad. Baik. Dan orang ini orang anti korupsi, orang bersih nih. Sampai saat ini saya belum mendengar bagaimana dia itu bermain tentang kebijakan politik di provinsi. Belum saya dapat. Walaupun isu berkembang, saya nggak percaya. Saya harus dapat sendiri langsung, karena saya suka yang kayak gitu. Baik, tapi sudah beberapa kali, hampir seluruh media juga sudah menyoroti tentang 2,7T, tapi tidak ada kebijakan dari Pak Edi Rahmayadi. Nah, saya jelaskan kan udah bilang, Pak Edi ini mendapat informasi itu tidak lengkap dari orang-orang dia, kepala-kepala OPD dia. Seharusnya kepala-kepala OPD dia ini kalau memang hatinya lurus, bekerja untuk gubernur, sampaikan AA, jangan A+ atau A-. Ini persoalannya. Kalau memang kemarin itu APBN nggak bisa turun, nggak bisa dicairkan ke Provinsi Sumatera Utara untuk 2,7, udah batalkan. Apa yang dipaksakan pakai APBD yang udah disahkan perdanya? Clear kan? Atau memang ada kepentingan dari OPD? Itu walau alam Tuhan yang tahu, sama KPK nanti kok ketangkap. Siapa yang terima duit, siapa yang nggak terima duit itu ketahuan nanti. Baik, kalau dari analisis Pak Arief sendiri sejauh ini, siapa yang memiliki mainan ini? Ya kok saya rasa namanya ini proyek rancang bangun ya Bapeda yang ngatur semua itu. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Karena kan konsep 2,7 ini rancang bangun. Baik, tapi yang kita ketahui dan selama ini juga menjadi kejar-kejaran para wartawan adalah Dinas BMBK. Dinas BMBK OPD pelaksana teknis. Tapi ibarat mobil, ini udah jadi. Inilah BMBK yang jalankan. Sebelum ini jadi, ini kan digodok di Bapeda. Kan kita mundur ke belakang. Proyek ini proyek rancang bangun, perencanaan dan pembangunan. Ya. Bapeda kan namanya kan, Ya. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Apalagi yang paling bertanggung jawab sini Bapeda. Pertanyaannya, kepala Bapeda ini di mana? Cara berpikirnya. Kok bisa dipaksakan? Yang APBN nggak jadi bisa ke APBD dipaksakan tanpa ada judul di APBD itu 2,7T. Sekarang yang dipakai untuk kan judul-judul paket-paket per paket yang ada di provinsi. Ini diklaim sebagai proyek 2,7 dari semua ada yang kegiatan jalan provinsi yang ada di BMBK. Ini diklaim inilah proyeknya. Kalau memang di dalam APBD itu ada proyek 2,7T, kita dukung total. Enggak kan kita laporkan ke KPK. Kita ketahui bahwasannya proyek sudah jalan dan disoroti banyak elemen masyarakat. Kalau misalnya gubernur saat ini tersadar, apakah mungkin proyek ini dihentikan? Mungkin. Sangat mungkin. Lalu dana yang sudah dikucurkan? Kan masih progres 33% 500 miliar. Kalau selesai semua 33%, kan sesuai dengan progres dibayar. Ini kan multi years, pakai dana duluan orang tuh. Siap bayar kan gitu. Berapa persen itu yang dibayar? Kalau memang 33% tidak selesai, orang tuh bisa kena penal, putus kontrak. Clear kan? Nggak ada persoalan, kita hanya minta batalkan untuk yang 2023 biar tidak kacau balau APBD Sumut. Gitu loh. Kalau tidak mau dihentikan? Ya resiko lah, rame terus situasinya. Ya resiko itu kebijakan politik gubernur gitu loh. Dia kan pasti mau maju lagi nanti gubernur 2024. Ya harusnya dia berpikir panjang, jangan dia terjebak dalam konflik politik. Jebakan politik ini lebih sadis nih daripada jebakan-jebakan biasa gitu loh. Kasihan kita nengok gubernur ini. Baik, Pak Arief, apa ada sinyal dari KPK? Kapan mereka akan turun ke Sumatera Utara? Kalau secara nampaknya ke publik, ke media itu saya nggak tahu. Tapi yang nggak nampak itu udah di sininya ini. Memang sudah ya? Udah. Karena juga KPK kita ketahui kemarin Hari Anti Korupsi juga turun ya? Iya, itu kan secara publik itu yang nampak. Umpama nanti KPK memanggil ini itu nampak. Ini kan saya bilang tadi, ini laporan yang 2,7 yang dibuat sama adik-adik mahasiswa Sumatera Utara di Jakarta, ini kan proses penyelidikan jatuhnya. Kalau dia proses OTT, itu tidak ada laporan, langsung tangkap dia. Itu kerja langsung KPK. Tidak ada laporan dari nama OTT itu. Kalaupun laporan apa itu, laporan khusus tuh. Ya. Pak Arief, beberapa waktu lalu kita juga sempat mengkonfirmasi Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, Lasro Marbun. Iya.
beliau mengatakan bahwasannya sampai sejauh ini tidak ada yang masalah dari proyek yang dilaksanakan. Apakah menurut Pak Arief, apakah benar statement ini cepat sekali dikeluarkan oleh Lasro Marbun? Kalau saya melihat Bang Lasro ini, ya kan, mau ketawa saya sama dia. Tanya aja ulang sama dia. Terkadang dia sur-sur cakep ini, sama saya pun sering dia kayak gitu. Perkara sur cakep, namanya dia pejam. Matanya jawabnya aja. Nggak tahu dia pertanyaan itu jebakan. Maka kok saya lihat saya pribadi, ini belum baik-baik saja ini proyek ini. Belum baik-baik ya, bukan baik-baik, belum baik-baik. Baik. Bukan tidak, belum baik-baik proyek ini. Kita tunggu aja. Baik, kalau melihat ada lingkaran ini ya, termasuk juga terakhir karena kita konfirmasi kepada Kepala Inspektorat, mungkinkah mereka ini bakal terlibat di dalam jeratan hukum KPK? Kalau terjadi nanti proses hukum oleh KPK, saya yakin bukan 1-2 orang yang diperiksa. Saya bisa rincikan siapa yang diperiksa pejabat provinsi. Siapa saja Pak Arief? Satu, pertama mantan PLT Sekjen Bis, Kepala Peda Asmir Bis, Kepala Istrat Asbun, Kepala BPAD Naga, Kepala DK Bambang, KPA-nya. Bisa-bisa pun konsultannya pun diperiksa ini. Pokjanya pun diperiksa. Pimpinan DPR pun diperiksa. Ini bisa melebar. Tapi volumenya masih lebih kecil daripada kasus masa Gubernurnya Gatot. Baik, tapi rakyat saat ini masih percaya pembangunan ini akan dilanjut karena ini kan menyangkut infrastruktur, Pak Arief ya. Kita tidak membilang bahwasannya infrastruktur rencana pembangunan itu menyalahi aturan, tapi bagaimana meyakinkan masyarakat bahwasannya proyek ini, karena masyarakat awam tidak mengetahui secara administrasi. Bagaimana meyakinkan masyarakat bahwasannya yang dijalankan adalah hal yang salah dari Provinsi Sumatera Utara? Salahnya itu cuma satu. Judul 2,7 itu tidak ada di APBD. Kalau nggak pakai judul 2,7, ini tetap jalan semua proyek di provinsi ini, jalan provinsinya. Yang saya minta berhenti ini, batalkan ini, ya kan? Kayak mana saya bilangnya? Saya geret. Batalkan judul 2,7 ini, pakai aja judul-judul yang ada di APBD sesuai dengan Dinas BNBK. Kan tetap jalan pembangunan jalan itu. Ini persoalannya judul-judul yang ada di APBD atas nama Dinas BNBK itu diklaim 2,7. Sementara judul 2,7 itu tidak ada di APBD. Ini kan macam ditokok-tokoi kita, macam orang Batak bilang dioto-otoi, ya kan? Baik, terakhir. Betul kali orang itu jadinya. Terakhir Pak Arief, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara dan juga kepada masyarakat Provinsi Sumatera Utara? Jadi gini, kalau saya saran, ya kan, pendapat saya ke Pak Gubernur, saya yakin Pak Gubernur itu orangnya bijak, menganalisis informasi yang sampai ke dia. Untuk kebaikan masyarakat Sumatera Utara dan APBD kita ini. Batalkan aja 2,7 ini judulnya di tahun 2023-2024. Normatif aja sesuai dengan OPD-nya. Judulnya tetap ada itu. Tetap terlaksana pembangunan, tetap namanya pembangunan jalan provinsi. Nah, jadi saya tetap mendukung proyek pembangunan jalan provinsi ini berlanjut di 2023-2024 sesuai dengan tupoksi dinasnya. Judul-judulnya ada. Hilangkan nih proyek judulnya 2,7, batalkan itu kontrak. Nah, karena kontrak ini terjadi, sebelum lelang ini terjadi, ini pun kita tahunya ini bagaimana proses-prosesnya itu. Ada yang aneh-aneh, kesepakatan-kesepakatan itu. Kita nggak suka yang kayak gitu. Kita tahu gubernurnya punya orang integritas, jenderal bintang 3 yang udah teruji. Tidak mungkin hanya gara-gara persoalan kecil ini dikorbankan integritas dia yang dia pernah menjadi Panglima Kostrat. Itulah pesan saya sama Pak Gubernur. Karena gini, jujur ya, saya pun pernah jadi mahasiswa dia di Lemhanas. Waktu dia itu tugas di Lemhanas 2014 awal. Jadi saya sangat yakin sama dia. Saya percaya sampai saat ini dia masih punya integritas. Saya kawal dia ini, jangan sampai dia masuk dalam perangkap politik yang berujung kepada ranah hukum. Baik Pak Arief, baik Pak Arief. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini menjadi masukan bagi Gubernur Provinsi Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Amin. Sampai jumpa Pak Arief, terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu. Amin. Ya, demikian tadi saudara wawancara kita dengan Presidium Mimbar Masyarakat Anti Korupsi Sumatera Utara, Arief Tampu Bolon.